Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, di dataran subur Jawa Barat, berdirilah sebuah kerajaan besar yang dikenal dengan nama Kerajaan Pajajaran. Kerajaan ini tidak hanya menjadi pusat kekuasaan, tetapi juga simbol kemakmuran dan budaya yang tinggi. Pajajaran dikelilingi oleh hutan lebat, gunung yang menjulang, dan sungai yang mengalir deras. Rakyatnya hidup dalam harmoni, menikmati hasil bumi yang melimpah. Keamanan kerajaan dijaga oleh prajurit-prajurit tanggul yang setia kepada sang raja. Raja Pajajaran dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, namun tegas dalam mengambil keputusan. Ia adalah seorang pemimpin yang disegani oleh sekutu maupun musuhnya. Namun, di balik kepemimpinannya yang sukses, ada satu penyesalan besar yang tak pernah ia ungkapkan. Kehilangan permaisuri pertama, seorang wanita berhati mulia yang meninggal dunia saat melahirkan putri mereka, Kadita. Kehilangan itu menyisakan luka mendalam di hati sang raja, yang ia sembunyikan dengan menyibukkan diri dalam urusan negara. Kadita tumbuh menjadi seorang putri yang luar biasa. Kecantikannya tidak hanya memukau, tetapi juga memancarkan aura kelembutan yang menenangkan siapa saja yang berada di sekitarnya. Dengan kulit seputih susu, rambut panjang hitam legam, dan senyum yang penuh kasih, Kadita dicintai oleh rakyatnya. Namun, bukan hanya kecantikan fisiknya yang membuat Kadita dihormati. Hatinya yang dermawan dan jiwa yang peduli terhadap rakyat jelata menjadikannya sosok yang dekat di hati rakyat. Kadita sering keluar dari istana, mengunjungi desa-desa untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ia tidak segan-segan turun ke sawah, membantu para petani, atau duduk bersama anak-anak kecil di desa, mendengarkan cerita mereka dengan penuh perhatian. Namun, kebahagiaan Kadita tidak berlangsung lama. Ketika Kadita berusia 16 tahun, sang raja memutuskan untuk menikah lagi. Pernikahan ini bukan semata-mata karena cinta, tetapi juga demi menjaga aliansi politik dengan salah satu kerajaan tetangga yang berpengaruh. Permaisuri baru adalah wanita cantik dari keluarga bangsawan yang memiliki reputasi tinggi. Tetapi di balik senyumnya yang ramah, tersembunyi ambisi besar dan hati yang licik. Kehadiran sang permaisuri baru. Permaisuri kedua segera menyadari posisi Kadita sebagai putri mahkota yang dicintai rakyat. Hal ini menimbulkan kecemburuan dalam hatinya, terutama karena ia memiliki seorang anak laki-laki dari pernikahan sebelumnya. Anak itu, seorang pangeran muda bernama Raden Arya, adalah sumber harapan sang permaisuri untuk menggantikan Kadita sebagai pewaris tahta. Bagi sang permaisuri, keberadaan Kadita adalah ancaman besar bagi ambisinya. Ia tahu bahwa selama Kadita berada di istana, rakyat akan terus mendukungnya sebagai calon penerus tahta Pajajaran. Maka, sang permaisuri mulai merancang rencana licik untuk menyingkirkan Kadita. Ia berusaha menarik perhatian sang raja dengan menunjukkan kebaikan dan pengabdiannya sebagai istri. Sementara di belakang layar, ia menyebarkan desas-desus di kalangan istana tentang kecemburuan Kadita terhadap adik tirinya. Sang raja, yang tidak pernah curiga terhadap istri barunya, perlahan-lahan mulai mempercayai perkataan sang permaisuri. Intrik di balik dinding istana. Di dalam istana, kehidupan mulai berubah bagi Kadita. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak dapat menentukan apa itu. Para pelayan yang dulu setia mulai menjauh. Sementara beberapa orang istana mulai memandangnya dengan curiga. Kadita, meskipun tetap menjalani hari-harinya dengan senyum, merasakan kesepian yang semakin dalam. Di sisi lain, sang permaisuri menggunakan pengaruhnya untuk mempersiapkan langkah besar berikutnya, menyingkirkan Kadita selamanya. Di suatu malam yang gelap, ketika langit diselimuti awan tebal dan hujan turun deras, sang permaisuri memanggil seorang dukun sakti ke istana secara diam-diam. Dukun itu dikenal dengan kekuatan mistisnya yang mampu membawa keberuntungan atau kehancuran bagi siapa saja yang meminta bantuannya. Dengan penuh kebencian, sang permaisuri memohon kepada dukun untuk mengutuk Kadita, menghancurkan kecantikannya, dan mengubahnya menjadi sosok yang akan dijauhi oleh siapapun yang melihatnya. Malam itu, suasana di istana begitu mencekam. Hujan deras mengguyur atap istana,
Petir menyambar silih berganti, seolah-olah alam merasakan niat jahat yang sedang direncanakan. Sang permaisuri berdiri di ruangan rahasia, menunggu kedatangan dukun sakti yang telah ia undang secara diam-diam. Dukun itu, seorang pria tua dengan jubah hitam yang robek di beberapa tempat, tiba dengan membawa kantung penuh bahan-bahan mistis. Ia terkenal di kalangan bangsawan sebagai orang yang mampu menghancurkan atau mengangkat siapa saja melalui kekuatan gaibnya. "Ratu, apa yang kau inginkan dariku?" tanya sang dukun dengan suara serak sambil membuka kantungnya. "Kadita," jawab permaisuri dengan penuh kebencian. "Aku ingin kau menghancurkan kecantikannya, jadikan dia sosok yang menjijikan, hingga semua orang yang melihatnya akan memalingkan wajah. Dengan begitu, ia tak lagi menjadi ancaman bagiku dan anakku." Dukun itu tersenyum tipis, matanya berkilat dalam cahaya lilin. "Itu adalah permintaan yang kejam, tetapi tidak mustahil. Namun, aku harus memperingatkanmu, kutukan ini tidak bisa dihapus begitu saja. Apa yang kau minta akan membawa dampak besar, bahkan mungkin melibatkan murka para dewa." Sang permaisuri tidak peduli, baginya, tahta untuk anaknya jauh lebih penting daripada risiko kutukan. Dengan suara dingin, ia berkata, "Aku tidak peduli. Lakukan apa yang harus kau lakukan." Dukun itu mulai mengeluarkan bahan-bahan mistis dari kantungnya, boneka jerami, darah ayam hitam, bunga kenanga, dan kemenyan. Ia memulai ritualnya dengan membaca mantra dalam bahasa kuno yang tidak dimengerti oleh sang permaisuri. Asap mengepul dari kemenyan yang terbakar, menyebar ke seluruh ruangan, menciptakan suasana yang semakin suram. Perlahan-lahan, dukun itu menusukkan jarum ke boneka jerami, sambil menyebutkan nama Kadita berulang kali. Kutukan yang mengubah hidup Kadita. Keesokan paginya, Kadita terbangun dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa berat, dan kulitnya seperti terbakar. Ia memandang tangannya, dan terkejut melihat borok yang mulai muncul di sana. Luka-luka bernanah mulai menyebar dengan cepat ke seluruh tubuhnya, mengeluarkan bau busuk yang membuat para pelayan di kamarnya menjerit ketakutan. "Apa yang terjadi pada tubuhku?" seru Kadita, menangis dalam kebingungan. Ia mencoba membersihkan luka itu dengan air, tetapi tidak ada yang berubah. Borok-borok itu semakin menyakitkan, membuatnya sulit bergerak. Dalam hitungan jam, berita tentang kondisi Kadita menyebar ke seluruh istana. Para pejabat kerajaan mulai berbisik-bisik, mengatakan bahwa kutukan itu adalah akibat dari perbuatan jahat yang mungkin dilakukan Kadita. Sang permaisuri pura-pura menangis di hadapan raja. "Yang mulia, ini adalah pertanda buruk bagi kerajaan. Kadita mungkin telah melakukan sesuatu yang melawan kehendak para dewa. Kita harus mengambil tindakan sebelum kutukan ini membawa malapetaka bagi kerajaan." Raja, yang sebenarnya sangat mencintai putrinya, merasa tertekan oleh situasi ini. Para penasihatnya, yang telah terpengaruh oleh sang permaisuri, mendesaknya untuk mengambil langkah drastis. Dengan hati yang berat, raja memutuskan untuk mengusir Kadita dari istana. Kadita berdiri di depan gerbang istana, tubuhnya lemas, dengan luka yang terus mengeluarkan darah dan nanah. Ia memandang ayahnya dengan mata yang penuh air mata. "Ayah, apa aku benar-benar harus pergi? Aku tidak tahu apa yang telah kulakukan untuk membuatmu kecewa." Raja tidak mampu menatap mata putrinya. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ini demi kebaikan kerajaan. Kadita, aku tidak punya pilihan." Kadita menangis, tapi ia tahu bahwa tidak ada yang bisa ia lakukan. Dengan langkah berat, ia berjalan keluar dari gerbang istana, meninggalkan semua yang pernah ia miliki. Tidak ada yang mengikutinya, tidak ada yang menawarkan bantuan. Ia berjalan sendirian, dengan rasa sakit di tubuh dan hatinya. Di setiap tempat yang ia lalui, orang-orang menghindar. Bau busuk yang berasal dari tubuhnya membuat orang-orang berpaling, dan beberapa bahkan melemparkan batu padanya. Hari-hari berlalu, dan Kadita terus berjalan tanpa tujuan. Ia tidur di bawah pohon, makan apapun yang bisa ia temukan. Meskipun seringkali perutnya kosong selama berhari-hari, tubuhnya semakin lemah, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus berdoa kepada Sang Hyang Widi, memohon agar penderitaannya diakhiri. Kadita merasa bahwa ia telah kehilangan segalanya,
tetapi ia masih memiliki harapan kecil bahwa suatu hari keadilan akan datang. Di tengah penderitaannya, Kadita mulai mendengar suara-suara aneh di sekitarnya. Terkadang, suara itu seperti bisikan angin, memanggil namanya Kadita. Datanglah. Ke Laut Selatan, pada awalnya, ia mengira bahwa suara itu hanyalah hayalannya. Namun, semakin lama, suara itu semakin jelas. Kadita merasa bahwa ada sesuatu yang memanggilnya, mengarahkan langkahnya ke tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu berjalan, Kadita tiba di tepi Laut Selatan. Pemandangan itu begitu menakjubkan dan mengerikan pada saat yang sama. Ombak besar menggulung dengan kekuatan dahsyat, menghantam karang-karang di sepanjang pantai. Angin bertiup kencang, membawa aroma asin laut yang tajam. Kadita berdiri di atas tebing, memandang laut yang luas, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya yang menantinya. Kadita berdiri di tepi tebing tinggi, memandang hamparan Laut Selatan yang menggulung dengan ombak besar dan suara gemuruh yang memenuhi udara. Matahari terbenam, memancarkan cahaya keemasan yang bercampur dengan awan kelabu, menciptakan suasana magis yang tak pernah ia saksikan sebelumnya. Di tempat itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa seolah semua penderitaan dan kesepiannya hampir menemukan akhir. Angin membawa aroma asin laut yang tajam, seakan berbisik padanya untuk melangkah lebih jauh. Sebuah suara misterius bergema di pikirannya, suara yang tidak berasal dari tempat lain kecuali dari kedalaman laut itu sendiri. Datanglah Kadita. Inilah takdirmu. Suara itu lembut, namun penuh kuasa, seperti panggilan takdir yang tak bisa dihindari. Awalnya, ia mengira bahwa ini hanyalah hayalan, hasil dari keputusasaannya. Tetapi semakin lama, suara itu semakin jelas, semakin nyata. Ia merasa ditarik oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri, sesuatu yang memberinya tujuan untuk melanjutkan langkah. Kadita perlahan turun dari tebing menuju pantai, kakinya yang lemah bergetar di atas pasir basah yang dingin. Di sekelilingnya, air pasang naik, ombak besar bergulung-gulung seolah hendak menyambutnya. Hatinya diliputi oleh perasaan yang bercampur aduk, takut, ragu, tetapi juga harapan. Ia berdiri di tepi pantai, memandang cakrawala yang tak berujung. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi ia tahu satu hal, hidupnya tidak lagi bisa kembali seperti semula. Saat ombak besar menghantam karang di depannya, Kadita berlutut di atas pasir. Ia menutup matanya dan mulai berdoa kepada Sang Hyang Widi, Ya Yang Maha Kuasa, bisiknya dengan suara yang hampir tenggelam dalam suara ombak. Jika ini adalah jalan yang Engkau tunjukkan kepadaku, maka aku akan menerimanya. Aku telah kehilangan segalanya. Jika laut ini adalah akhir dari penderitaanku, maka biarkanlah aku menjadi bagian dari takdir yang lebih besar. Dengan langkah yang lambat namun pasti, Kadita mulai memasuki air. Tubuhnya yang lemah dan penuh luka terasa dingin saat air menyentuh kulitnya. Ombak pertama menggulung dengan lembut, menyapu kakinya, lalu betisnya, hingga akhirnya tubuhnya sepenuhnya tenggelam. Namun, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia tidak merasa takut atau sakit. Sebaliknya, ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah air laut itu menyembuhkan luka-lukanya. Tiba-tiba, ombak besar datang, menggulung tubuhnya ke kedalaman laut. Namun, bukannya merasa tercekik, Kadita merasakan dirinya diangkat oleh kekuatan yang tidak terlihat. Dalam sekejap, ia merasa ringan, seolah tubuhnya tidak lagi terikat oleh dunia fisik. Ia membuka matanya di dalam air dan melihat cahaya hijau yang memancar dari sekelilingnya. Cahaya itu semakin terang hingga akhirnya melingkupi seluruh tubuhnya. Kadita merasa tubuhnya berubah. Luka-luka yang sebelumnya memenuhi tubuhnya perlahan menghilang, kulitnya kembali halus, bersinar seperti mutiara, rambutnya yang panjang mengalir bebas, berubah menjadi hitam legam yang berkilauan. Pakaiannya berubah menjadi kebaya hijau yang memancarkan cahaya zamrud. Ia merasakan kekuatan luar biasa mengalir dalam dirinya, kekuatan yang membuatnya sadar bahwa ia bukan lagi manusia biasa. Dalam kondisi setengah sadar, Kadita melihat sosok gaib muncul di hadapannya. Sosok itu, yang menyerupai wanita tua dengan jubah dari alga laut, tersenyum padanya. "Selamat datang, Kadita," kata sosok itu.
engkau kini adalah bagian dari dunia ini. Engkau telah dipilih untuk menjadi penguasa Laut Selatan. Kadita, yang kini sepenuhnya sadar akan perubahan dirinya, merasa campuran antara keterkejutan dan ketenangan. Mengapa aku? Apa artinya ini? Tanyanya dengan suara yang lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Takdir telah memilihmu, jawab wanita itu, luka-lukamu, penderitaanmu, semuanya adalah bagian dari perjalananmu menuju kedewasaan. Engkau bukan lagi manusia biasa. Engkau kini adalah penjaga keseimbangan, penguasa ombak, dan pelindung dari Laut Selatan. Kadita merasa bahwa semua penderitaannya sebelumnya mulai masuk akal. Ia menyadari bahwa hidupnya yang penuh kesedihan telah membawanya ke momen ini. Momen di mana ia menemukan tujuan yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Jika ini adalah takdirku, katanya dengan suara penuh keyakinan, maka aku akan menerimanya. Tetapi aku ingin menggunakan kekuatanku untuk melindungi mereka yang lemah, seperti aku dulu. Wanita gaib itu tersenyum, engkau akan menjadi penguasa yang adil dan bijaksana. Tetapi ingat, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab besar. Engkau harus menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Jangan biarkan siapapun merusak harmoni Laut Selatan. Dengan ucapan itu, wanita gaib itu menghilang, dan Kadita, yang kini telah menjadi Nyi Roro Kidul, mulai merasa dirinya sepenuhnya terhubung dengan laut. Ia bisa merasakan setiap gerakan ombak, setiap arus yang mengalir di bawah permukaan air. Ia merasa bahwa laut telah menjadi bagian dari dirinya, dan dirinya adalah bagian dari laut. Nyi Roro Kidul segera memahami bahwa ia membutuhkan tempat untuk memerintah. Di dasar laut, ia mulai membangun sebuah kerajaan yang megah, menggunakan kekuatannya untuk menciptakan istana dari zamrud, kristal, dan mutiara. Istana itu bersinar seperti mercusuar di tengah kegelapan laut, menjadi simbol kekuatannya sebagai penguasa Laut Selatan. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk gaib mulai berkumpul. Mereka adalah penghuni laut yang setia kepada Nyi Roro Kidul, dari ikan-ikan raksasa hingga naga air yang legendaris. Semua bersumpah untuk melindungi kerajaan dan tunduk pada perintahnya. Namun, meskipun ia telah menemukan kedamaian dalam takdir barunya, Nyi Roro Kidul tidak pernah melupakan kehidupan sebelumnya. Ia sering melihat ke permukaan laut, mengamati manusia, dan bertanya-tanya, apakah dunia yang ia tinggalkan telah melupakannya. Nyi Roro Kidul, yang dulunya hanyalah Kadita, kini berdiri sebagai penguasa Laut Selatan. Dengan kekuatan barunya, ia tidak hanya merasa hidup kembali, tetapi juga terhubung dengan setiap bagian dari laut. Ia bisa merasakan arus yang mengalir, suara ombak yang berbicara kepadanya, dan kehidupan di bawah permukaan air yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dunia bawah laut yang magis kini menjadi rumahnya, tempat di mana ia harus memulai hidup baru dan menerima tanggung jawab besar sebagai ratu. Istana Nyi Roro Kidul berdiri megah di dasar laut, sebuah karya luar biasa yang memancarkan kemewahan dan misteri. Dinding-dindingnya terbuat dari zamrud, atapnya dihiasi dengan mutiara sebesar kepala manusia, dan lantainya dilapisi kristal yang bersinar lembut. Istana itu bersinar seperti mercusuar di tengah kegelapan laut, menarik makhluk-makhluk laut dari berbagai penjuru untuk datang dan bersumpah setia kepada ratu baru mereka. Meskipun ia telah menjadi penguasa laut, tidak semua makhluk laut menyambutnya dengan tangan terbuka. Beberapa makhluk gaib yang telah lama tinggal di Laut Selatan meragukan kemampuannya sebagai ratu. Mereka memandangnya sebagai manusia yang tidak pantas memimpin dunia gaib. Salah satu dari mereka adalah naga air hitam, makhluk raksasa yang telah hidup selama ribuan tahun dan menganggap dirinya sebagai penguasa sejati Laut Selatan. "Siapa kau, manusia yang mengaku sebagai ratu kami?" tanya naga air hitam saat ia muncul di istana Nyi Roro Kidul. Suaranya bergemuruh seperti guntur, mengguncang dinding-dinding istana. "Laut ini bukan tempat untuk manusia. Pergilah sebelum aku menghancurkanmu." Nyi Roro Kidul, meskipun merasa gentar, berdiri tegak di hadapan naga itu. Ia tahu bahwa kekuatannya kini jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Dengan suara tenang, namun penuh kewibawaan, ia berkata, "Aku mungkin dilahirkan sebagai manusia, tetapi laut telah memilihku. Jika kau ingin menantangku, lakukanlah. Tetapi ingat, aku tidak akan mundur dari takdirku."
Pertarungan antara Nyi Roro Kidul dan naga air hitam menjadi salah satu momen penting dalam sejarah Laut Selatan. Ombak bergulung-gulung dengan dahsyat, membelah dasar laut. Naga itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, mencoba menerkam Nyi Roro Kidul. Tetapi ia mengendalikan ombak dengan satu gerakan tangannya, membentuk pusaran air yang memerangkap tubuh naga itu. Dengan kekuatannya, ia memaksa naga itu tunduk tanpa harus menghancurkannya. "Engkau kuat," kata naga air hitam akhirnya. "Aku akan tunduk kepadamu, Ratu Laut Selatan." Sejak saat itu, naga itu menjadi pelindung setia istana dan simbol kekuasaan Nyi Roro Kidul. Setelah mengatasi tantangan itu, Nyi Roro Kidul mulai bekerja untuk membangun harmoni di Laut Selatan. Ia memastikan bahwa semua makhluk gaib, baik besar maupun kecil, hidup dalam damai dan saling menghormati. Ia menciptakan hukum-hukum yang menjaga keseimbangan antara dunia laut dan dunia manusia. Salah satu hukumnya adalah bahwa manusia tidak boleh merusak laut, karena laut adalah sumber kehidupan bagi semua makhluk. Namun, tugasnya sebagai ratu tidak hanya terbatas pada mengatur dunia bawah laut. Ia juga harus menjaga hubungan antara dunia gaib dan dunia manusia. Nyi Roro Kidul tahu bahwa keseimbangan antara kedua dunia ini sangat rapuh. Jika manusia terlalu serakah, mereka bisa merusak laut dan membahayakan seluruh ekosistemnya. Sebaliknya, jika dunia gaib terlalu mendominasi, maka manusia akan hidup dalam ketakutan dan kehilangan kebebasan mereka. Nyi Roro Kidul sering muncul di permukaan laut untuk mengamati manusia. Ia melihat nelayan yang berjuang mencari ikan, anak-anak yang bermain di pantai, dan para pelancong yang terkagum-kagum dengan keindahan Laut Selatan. Ia merasa simpati kepada mereka, karena ia sendiri pernah menjadi bagian dari dunia itu. Tetapi ia juga merasa frustrasi melihat bagaimana manusia seringkali tidak menghormati laut, sampah yang dibuang sembarangan, penangkapan ikan yang berlebihan, dan ketidakpedulian terhadap alam membuatnya marah. Sebagai bentuk peringatan, Nyi Roro Kidul seringkali menggunakan ombak besar untuk mengingatkan manusia akan kekuatan laut. Ia menciptakan badai kecil di daerah-daerah tertentu untuk membuat mereka sadar bahwa laut bukanlah sesuatu yang bisa mereka kuasai. Namun, ia juga memberikan berkah kepada mereka yang menghormati laut, seperti nelayan yang selalu berdoa sebelum melaut dan tidak pernah mengambil lebih dari yang mereka butuhkan. Kisah tentang Nyi Roro Kidul mulai menyebar di kalangan manusia. Banyak yang menganggapnya sebagai dewi pelindung laut, sementara yang lain takut padanya dan menganggapnya sebagai ratu gaib yang bisa membawa bencana. Legenda tentang larangan memakai pakaian hijau di pantai selatan mulai berkembang. Warna hijau dianggap sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang memakainya di pantai dianggap sebagai orang yang memanggil sang ratu untuk membawa mereka ke dasar laut. Meskipun legenda ini menimbulkan rasa takut, Nyi Roro Kidul sebenarnya tidak pernah berniat untuk mencelakai manusia tanpa alasan. Ia hanya ingin menjaga keseimbangan dan memastikan bahwa laut tetap menjadi tempat yang suci dan dihormati. Sebagai penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul tidak hanya berhubungan dengan manusia, tetapi juga dengan dunia gaib lainnya. Ia sering bertemu dengan makhluk-makhluk dari gunung, hutan, dan sungai untuk berdiskusi tentang cara menjaga harmoni di seluruh alam. Dalam pertemuan-pertemuan ini, ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil, tetapi juga tegas dalam menegakkan aturan. Di tengah semua tanggung jawab ini, Nyi Roro Kidul tetap merasa ada kekosongan di hatinya. Ia merindukan kehidupan sederhana yang dulu ia miliki sebagai kadita, tetapi ia tahu bahwa jalan untuk kembali sudah tertutup. Ia hanya bisa berharap bahwa tugasnya sebagai ratu akan memberikan makna bagi hidupnya. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya hidup di dunia bawah laut, tetapi juga menjadi bagian penting dalam sejarah manusia, terutama Kerajaan Mataram. Dikisahkan bahwa Panembahan Senopati, pendiri kerajaan tersebut, memiliki hubungan spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Ketika Panembahan Senopati masih berjuang untuk mendirikan kerajaannya, ia sering melakukan meditasi di tempat-tempat suci, termasuk di pantai Parangkusumo, dekat Laut Selatan. Dalam salah satu meditasinya, Senopati merasakan kehadiran yang kuat dan tidak biasa saat ia membuka matanya
Di hadapannya berdiri seorang wanita dengan kebaya hijau yang bercahaya. Wanita itu adalah Nyi Roro Kidul. Dengan suaranya yang lembut, namun penuh kuasa, ia berkata, "Aku telah melihat perjuanganmu, wahai pemimpin muda. Aku tahu engkau adalah orang yang berani, tetapi perjalananmu penuh dengan rintangan. Aku dapat membantumu, tetapi ada satu syarat." Panembahan Senopati, meskipun terkejut, mendengarkan dengan tenang. "Apa syarat itu, wahai Ratu Laut?" tanyanya dengan hormat. "Syaratnya adalah kau dan keturunanmu harus menghormati Laut Selatan dan menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia gaib," jawab Nyi Roro Kidul. "Aku akan menjadi pelindung kerajaanmu, tetapi kau harus memastikan bahwa tradisi penghormatan ini tidak pernah hilang." Panembahan Senopati setuju, dan perjanjian itu dimeteraikan di pantai Parangkusumo. Sejak saat itu, hubungan spiritual antara Kerajaan Mataram dan Nyi Roro Kidul menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Jawa. Sebagai bentuk penghormatan kepada Nyi Roro Kidul, Raja-Raja Mataram, termasuk penerusnya seperti Sultan Hamengkubuwono dari Yogyakarta, melaksanakan ritual labuhan setiap tahun. Dalam ritual ini, sesaji berupa kain, bunga, dan makanan dilarung ke laut sebagai persembahan. Tradisi ini bertujuan untuk menjaga hubungan baik dengan Nyi Roro Kidul dan meminta perlindungannya untuk kerajaan dan rakyat. Labuhan tidak hanya menjadi upacara spiritual, tetapi juga bagian dari budaya masyarakat Jawa. Masyarakat percaya bahwa ritual ini membantu menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Banyak orang yang hadir dalam ritual ini merasa bahwa mereka mendapatkan berkah, baik dalam bentuk keselamatan, kesehatan, maupun kemakmuran. Namun, di balik kemegahan ritual ini, ada elemen mistis yang sulit dijelaskan. Beberapa orang yang menghadiri labuhan melaporkan melihat sosok wanita berbaju hijau berdiri di atas ombak, tersenyum kepada mereka. Meskipun sosok itu hanya terlihat sesaat, kehadirannya membuat mereka yakin bahwa Nyi Roro Kidul memang nyata. Legenda Nyi Roro Kidul juga melahirkan berbagai mitos dan larangan yang hingga kini masih dipercaya oleh banyak orang. Salah satu larangan yang paling terkenal adalah tidak memakai pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau dianggap sebagai warna kesukaan Nyi Roro Kidul, dan siapapun yang mengenakannya di pantai dipercaya akan dipanggil oleh Sang Ratu untuk bergabung dengannya di dasar laut. Selain itu, ada juga cerita tentang wisatawan yang hilang secara misterius di pantai Parangtritis atau pantai-pantai lain di selatan Jawa. Beberapa dari mereka dilaporkan mengenakan pakaian hijau sebelum menghilang. Kejadian-kejadian ini menambah aura mistis dan ketegangan di sekitar Laut Selatan. Namun, Nyi Roro Kidul tidak selalu digambarkan sebagai sosok yang menakutkan. Banyak nelayan yang percaya bahwa ia adalah pelindung mereka. Sebelum melaut, mereka sering berdoa dan memberikan persembahan kecil di pantai, berharap agar Nyi Roro Kidul memberikan keselamatan dan hasil tangkapan yang melimpah. Legenda Nyi Roro Kidul tidak hanya menjadi bagian dari cerita rakyat, tetapi juga memengaruhi kehidupan spiritual masyarakat Jawa. Ia dianggap sebagai dewi pelindung laut yang kekuatannya melampaui dunia manusia. Hubungan spiritual antara manusia dan Nyi Roro Kidul menjadi simbol keseimbangan antara dunia fisik dan metafisik. Dalam banyak seni tradisional Jawa, seperti tarian dan wayang kulit, Nyi Roro Kidul sering digambarkan sebagai sosok wanita yang anggun dan penuh wibawa. Tarian yang didedikasikan untuknya, seperti Berdaya Ketawan, tidak hanya menunjukkan keindahan, tetapi juga kekuatan mistis yang melekat pada dirinya. Masyarakat Jawa percaya bahwa menghormati Nyi Roro Kidul adalah cara untuk menjaga harmoni alam. Laut dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dihormati, dan Nyi Roro Kidul adalah penjaga laut yang memastikan bahwa manusia tidak melampaui batas. Meskipun Nyi Roro Kidul adalah penguasa Laut Selatan, ia tidak kebal terhadap perasaan manusia. Ada banyak cerita yang menggambarkan sisi emosionalnya, terutama tentang cinta dan kesepian. Salah satu legenda mengatakan bahwa Nyi Roro Kidul pernah jatuh cinta pada seorang manusia, seorang pangeran dari kerajaan kecil yang tinggal di pesisir selatan Jawa. Namun, cinta itu tidak bisa bertahan lama,
dunia mereka terlalu berbeda, dan pangeran itu tidak mampu hidup di dunia bawah laut. Dengan hati yang berat, Nyi Roro Kidul harus melepaskan pangeran itu kembali ke dunia manusia. Kisah ini menjadi simbol cinta yang penuh pengorbanan, di mana kedua belah pihak harus melepaskan demi kebaikan yang lebih besar. Nyi Roro Kidul adalah simbol kekuatan, keindahan, dan misteri. Ia bukan hanya tokoh dalam legenda, tetapi juga bagian penting dari budaya dan spiritualitas masyarakat Jawa. Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, serta menghormati kekuatan yang lebih besar dari diri kita sendiri. Hingga kini, legenda Nyi Roro Kidul terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi. Ia adalah pengingat bahwa laut, dengan segala keindahan dan bahayanya, adalah tempat yang suci dan harus dihormati. Apakah ia benar-benar ada, atau hanya mitos? Nyi Roro Kidul tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan budaya Indonesia. Kisah Nyi Roro Kidul mengajarkan kita bahwa kekuatan alam tidak bisa dilawan atau dimiliki oleh manusia. Laut, sebagai simbol kehidupan, memiliki penjaganya yang tak kasat mata. Jika manusia tidak menghormati laut, maka keseimbangan akan hilang, membawa kehancuran yang tidak terelakkan. Sebagai bagian dari budaya yang kaya, cerita Nyi Roro Kidul juga memperlihatkan bagaimana mitos dapat menjadi alat untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Ritual, seni, dan tradisi yang terinspirasi oleh legenda ini adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki cara unik untuk menghormati alam dan kekuatan yang ada di baliknya. Legenda ini akan terus hidup, menjadi pengingat akan pentingnya menjaga hubungan baik dengan alam dan menghormati warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita.